Karya ini kami serahkan kepada petugas. Kepada petugas disilakan. Mohon perhatian kepada yang masih belum duduk untuk segera menempati tempat duduk yang masih tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 12 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kepala BPGP Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Pengawas Bina jenjang SD, SMP, SMA wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Kepala Sekolah jenjang SD, SMP, SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 8, dan seluruh para tamu undangan yang saya hormati, dan tak lupa para calon guru penggerak angkatan 8 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini Sabtu 3 Desember 2023 kita dapat berkumpul dalam kegiatan Festival Panen Hasil Belajar Program Guru Penggerak Angkatan 8 dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dais Nurmilawati SPDI dari SMPN 1 Sukaraja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه Sadaqallahul Azim. Al-Fatihah. Ya Nabi Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dede Mulyadi, CGP dari SDN 3 Taraju, Kecamatan Taraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultani wa barik wa sallim amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad.
Allahumma ighfir ummat Muhammad, Allahumma astur ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad rahmatan 'ammatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma sallimna min afati dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma sallimna min afati dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma sallimna min afati dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira waj'al lana min ladunka sultanan nasira waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Zainal Abidin SPD, CGP dari SDN Mekarsari, Kecamatan Panca Tengah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Laporan panitia penyelenggara Lokakarya 7 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya kepada Bapak Dudi Rohdinul Haq SPD MPD. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kepala Bidang SD SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati perwakilan Balai Besar Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Kepala Sekolah Calon Guru Penggerak, yang saya hormati pengawas sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SPD, yang saya hormati perwakilan komunitas praktisi, dan juga yang saya hormati calon guru penggerak dan pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita awali kegiatan dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan dan rahmatnya, alhamdulillah kita semuanya dapat menghadiri kegiatan Lokakarya Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Tasikmalaya. Ini mungkin Lokakarya terakhir sama untuk calon guru penggerak angkatan 8. Salawat dan salam telah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan umat pengikut dia. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan dari Pak Kadis mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menghadiri karena beliau dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini tidak saya melaporkan pelaksanaan kegiatan hari ini terdiri dari kelas belajar calon guru penggerak, pameran hasil karya, dan kelas berbagi calon guru penggerak. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, calon guru penggerak mampu menjelaskan evaluasi program yang dibuat di Lokakarya sebelumnya. Berikutnya, calon guru penggerak mampu menjelaskan hasil praktik baik di lingkungan belajar sekolah, dan calon guru penggerak mampu menyatakan ide untuk program selanjutnya. Hadirin yang saya hormati, dalam kegiatan ini diikuti para peserta yang mewakili pertama perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 4 orang, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi sebanyak 1 orang, kepala sekolah sebanyak 146 orang, pengawas sekolah sebanyak 5 orang, komunitas praktisi sebanyak 5 orang, perwakilan guru dari sekolah lain sebanyak 15 orang, calon guru penggerak sebanyak 159 orang, dan pengajar praktik sebanyak 32 orang. Kegiatan Lokakarya ini dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 1 dan tanggal 2, dan kemarin sudah dilaksanakan di SMP 2 Singaparna, dan saat ini dilaksanakan di tempat ini dengan berbagai pertimbangan, karena mungkin karena ini sama untuk guru penggerak Bapak Ibu, mudah-mudahan ini juga menjadi apresiasi bagi semuanya, terutama pemerintah daerah, karena ada PR besar bagi kita semuanya, terutama pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya,
di angkatan berikutnya, di angkatan 11 ini nanti akan diserahkan pendanaan kepada daerah. Jadi ini juga perlu satu hal strategis bagi kita semuanya, karena dari guru penggerak inilah nanti yang akan menjadi calon pemimpin dalam pembelajaran, baik itu kepala sekolah maupun kepala sekolah. Hadirin yang saya hormati, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Semoga guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Tasikmalaya bisa lulus menjadi guru penggerak serta menjadi role model bagi pimpinan pembelajaran di sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Itu yang ingin saya sampaikan, dan mohon kiranya dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah untuk memberikan arahan serta membuka kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu perwakilan BPGP. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan BPGP Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Liza Hadurani MPD. Padanya disilahkan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dr. Muhammad Zin. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang mewakili, dan yang saya hormati juga Bapak Kepala Bidang DTK Bapak Budi dan yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang sudah hadir. Oh maaf, yang saya hormati juga Bapak KCD dari wilayah 12 Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Ibu hadirin yang telah hadir di kegiatan festival panen raya hasil CGP Angkatan 8 di Kabupaten Tasikmalaya ini, serta juga kepada Bapak Ibu pengajar TEK yang sudah berandil besar dalam pendampingan kepada calon guru penggerak angkatan 8 ini. Dan yang saya banggakan tentunya semua calon penggerak yang peserta dari Loka 7 dan Festival Panen Raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan pantun dulu. Beli ikan cupang ke alun-alun. Selamat datang Sampurasun. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan atas nama Bapak Kepala BPGP Jawa Barat, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Bapak Hartono, yang hari ini mungkin beliau juga ada di kabupaten kota yang lain, karena sama kita disebar di beberapa 24 kabupaten kota untuk angkatan 8 ini. Beliau mohon maaf pada Pak Sekda yang sudah hadir hari ini dan beliau tidak bisa mendampingi di Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Tasikmalaya ini di angkatan 8 untuk calon guru penggerak termasuk kabupaten
kabupaten yang terbanyak untuk peserta calon guru penggerak. Karena ada 159 orang calon guru penggerak untuk angkatan 8. Mudah-mudahan semua bisa lulus. Amin. Ya, ini adalah Loka 7 dan Festival Panen Raya adalah kegiatan terakhir dari angkatan 8 ini. Walaupun kami juga sangat sedih, ya, di angkatan 8 ini pesertanya belum dapat ATK ya, ATK peserta, walaupun hanya sekali. Tapi yaitu mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan kami tidak mau memberi atau membedakan dengan angkatan-angkatan sebelumnya, karena sekarang ada restrukturisasi revisi anggaran. Ya. Jadi untuk kebetulan untuk angkatan 8 ini di semua kabupaten kota tidak, kami mohon maaf atas nama penanggung jawab program tidak bisa memberikan ATK peserta, tapi tidak mengurangi arti dari keberadaan Bapak dan Ibu ya sebagai calon guru penggerak, terutama di di Kabupaten Tasikmalaya ini. Yang berikutnya mungkin ingin saya sampaikan sekali lagi, walaupun kemarin sudah saya sampaikan juga kepada pengajar praktek, ya. Yang pertama, kami sangat apresiasi, ya, buat pengajar praktek yang sudah mendampingi calon guru penggerak angkatan 8 ini dari mulai Loka 0 sampai dengan Loka 7 sekarang. Tepuk tangan buat pengajar praktek. Terima kasih atas nama lembaga ya, kepada Bapak Ibu pengajar praktek, dan juga kami tidak lupa mengingatkan kepada calon guru penggerak untuk segera mengunggah rencana program pengembangan sekolahnya masing-masing, ya, yang berupa aksi nyata, ya, ini tolong segera diunggah, karena Bapak Ibu pengajar praktek 2 hari setelah kegiatan ini itu harus segera menilai hasil karya atau rencana program pengembangan sekolah Bapak Ibu. Untuk itu dimohon kerjasama antara calon guru penggerak dengan pengajar praktek, ya, supaya nilai Bapak Ibu calon guru penggerak ini bisa segera ditarik oleh kami untuk diserahkan ke pusat, sehingga kelulusan Bapak dan Ibu ini bisa cepat terumumkan, ya, bisa diterima oleh Bapak dan Ibu. Dan kita berdoa semua mudah-mudahan calon guru penggerak ini bisa lulus, ya, semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, yang berikutnya mungkin tadi pagi saya sempat keliling, ya, melihat hasil-hasil karya dari Bapak dan Ibu. Ada sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil karya Bapak dan Ibu. Jadi hasil karya dari Bapak dan Ibu, ya, yang sudah mempelajari modul 1 sampai dengan selesai, ya, itu sebenarnya bukan setiap modul setiap satu hasil karya. Sebaiknya Bapak dan Ibu calon guru penggerak ini mendalami semua modul yang sudah disampaikan oleh pengajar praktek. Kalau sudah dipahami, Bapak dan Ibu kembalikan ke sekolah apa yang bisa dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Coba identifikasi apa potensi apa yang ada di sekolah Bapak dan Ibu yang bisa dikembangkan oleh Bapak dan Ibu sehingga menjadi karya nyata Bapak dan Ibu, ya, atau hasil karya Bapak dan Ibu, ya, sebagai calon guru penggerak. Nah, mudah-mudahan hasil karya ini walaupun satu kegiatan, tetapi ini bisa merangkum semua modul yang telah disampaikan oleh pengajar prakteknya. Sehingga Bapak dan Ibu, ya, setelah Bapak dan Ibu selesai
pelatihan atau penambahan kompetensi sebagai guru penggerak, sebagai calon guru penggerak ini, nanti setelah lulus guru penggerak itu bukan berarti diam, tetapi Bapak dan Ibu harus tetap berdaya dan memberdayakan. Ya, itu yang utama yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh semua calon guru penggerak ataupun nanti setelah lulus menjadi guru penggerak, terutama di sekolah Bapak dan Ibu. Apapun hasil karya Bapak dan Ibu itu merupakan kebanggaan Bapak dan Ibu. Dan satu kami titipkan kepada Bapak dan Ibu, jangan sungkan-sungkan yang terutama sekarang calon guru penggerak ini yang sudah membuat hasil karya atau aksi nyata di sekolahnya masing-masing. Ini kalau ada lomba-lomba ikutkan. Ya, jangan takut nanti nggak menang, jangan takut nggak menang. Ikutkan dulu. Bagaimana kita berkompetitif dengan guru-guru yang lain seluruh Indonesia. Apakah tingkat nasional, apakah tingkat Jawa Barat, ya itu silahkan. Seperti kemarin Hari Guru Nasional itu banyak di kami pun ada namanya Semarang Karya. Ada juga kami melakukan dalam Hari Guru Nasional pun melakukan kegiatan menerima lomba-lomba yang melakukan kegiatan lomba-lomba yang diperuntukkan bagi guru-guru, ya calon guru penggerak ataupun guru penggerak atau yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami adakan. Nah, ini penting bagi Bapak dan Ibu. Pertama, dengan Bapak Ibu mengikuti lomba-lomba ini, mengikuti kompetitif yang dilakukan di area yang lebih luas dari sekolah Bapak dan Ibu atau kabupaten Bapak dan Ibu, ini akan menambah kepercayaan diri Bapak dan Ibu dan akan memotivasi Bapak dan Ibu untuk terus semangat menjadi guru penggerak. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir saya ingin mengingatkan sendiri kenapa guru penggerak ini oleh pemerintah diluncurkan. Jadi Bapak dan Ibu ini kenapa pemerintah sangat fokus atau konsen kepada pengembangan guru penggerak ini. Hal ini tidak lain, pemerintah ingin mewujudkan guru yang berdaya dan juga dapat memberdayakan, ya, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, baik itu yang berorientasi untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Jadi itu intinya kenapa guru penggerak itu menjadi program yang difokuskan atau konsen oleh pemerintah ke setiap pendidik, khususnya guru-guru di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, mari semua kita selalu semangat, ya, selalu termotivasi. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu, tidak hanya secara luring Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang calon guru penggerak sudah terbiasa dengan daring, ya. Nah, kami juga mengadakan beberapa pelatihan yang secara daring, namanya calakan. Jadi bisa diikuti oleh siapapun tanpa bayar. Dan di situ ada 20 jenis, ya, diklat yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu. Mulai jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kompetensi, tidak harus menunggu undangan dari kami, tapi bisa juga Bapak dan Ibu selalu proaktif, cari web kami, lihat web kami dan ikuti, karena kita juga pesertanya tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Itu banyak juga ya. Sehingga kalau ini dibuka 2 hari itu sudah penuh. Jadi sering-seringlah lihat web BPJB Jabar. Nanti di situ ada pelatihan calakan, ya, yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu. Sama halnya dengan kepala sekolah juga. Apalagi kalau pengawas ini belum untuk daring. Mudah-mudahan akan segera dengan adanya Perdirjen baru, ya, nomor 4831 terkait transformasi peran pengawas.
mudah-mudahan pengawas di Kabupaten Tasikmalaya ini bertambah, karena Pak Setda ini di Kabupaten Tasik pengawasnya sangat kurang dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan yang ada, itu di jenjang SD ataupun SMP terutama. Ya, sebelumnya saya pernah diminta memfasilitasi untuk diklat pengawas ini, dan ada satu pengawas sampai membawahi 300 satuan pendidikan. Jadi kalau dilihat 1 tahun, itu 1 hari 1 tahun baru selesai. Ya, jadi ini mudah-mudahan ke depan jumlah pengawas di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa bertambah, sehingga kinerja pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua selalu, baik pendidik maupun tenaga kependidikannya, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan, dimudahkan untuk memberikan memberikan kontribusi ya kepada pendidikan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan turun darah, turun cendrawasih. Cari dulu ke Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya sekaligus membuka kegiatan Lokakarya 7 kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 12. Saya hormati perwakilan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat yang menurut saya sudah menyampaikan sambutan dan arahannya luar biasa. Terima kasih. Saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tasikmalaya, Provinsi dan seluruh yang hadir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati pengawas sekolah jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMP. Yang saya hormati kepala sekolah atau yang mewakili sekolah dari calon guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati, saya banggakan calon guru penggerak angkatan 8 yang tadi jumlahnya ada 159. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenannya hari ini, walaupun tadi disebutkan berbeda di tahun sebelumnya, dilaksanakan di Hotel Grand Metro kalau nggak salah ya. Sekarang di gedung Bupati. Dan tadi ada informasi dari Ibu
hal penunjang. Saya rasa mohon kepada semua jangan jadi alasan untuk kita tidak melakukan upaya maksimal. Mau di hotel, mau di gedung, jangankan ada gedungnya, di lapang pun jadi. Ya, kita yang sudah diberi ruang, diberi kesempatan untuk mengabdikan diri. Walaupun tadi saya tanya ke Pak Kabid GTK, apa semua sudah ASN? Belum. Nah ini mohon Bu, kayaknya kita harus mensinergikan regulasi yang ada di Kemendikbud sama Menpan. Ya, setidaknya, ya kenapa tidak guru penggerak langsung menjaga gitu. Sangat luar biasa, ya, karena prestasinya sudah nyata. Mau dites apa lagi? Ya ini, dan kebetulan minggu besok saya ditugaskan oleh Pak Bupati untuk menyampaikan beberapa hal, ya, ke Menpan RB, karena kita ingin apa yang menjadi kebijakan pusat itu betul-betul menjadi sebuah napas yang terbangun di daerah. Ya, tadi Kabupaten Tasik, Ibu, guru saja kekurangannya 4.000 sekian. Walaupun sekarang memaksakan diri mengangkat P3K 1.500, memaksakan diri, karena kalau melihat kemampuan itu mungkin hanya mengangkat 400 orang. Tapi kebijakan Pak Bupati tidak kurang 1.500. Yang sudah P1 itu semua diangkat. Mohon tidak ada yang berpikir aneh-aneh. Yang penting sudah daftar, tidak harus tes kan? Harus langsung diproses SK P3K-nya. Dan tadi akan sangat bahagia sekali kalau kami diberi kewenangan untuk mengusulkan yang guru penggerak juga langsung P3K. Kami akan sampaikan ke Menpan karena kami sudah menyusun beberapa hal yang diperintahkan Pak Bupati, napas yang ada. Karena kalau kita membagi semua, mengangkat semua nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tapi paling tidak memberi semangat kepada semua dengan memberikan penghargaan, memberikan reward kepada orang-orang yang sudah berprestasi. Itu insya Allah semangat di Kabupaten Tasik. Walaupun tadi dengan APBD-nya sangat-sangat kekurangan, kami sudah mengantisipasi 2 tahun sebelum. Jadi ketika COVID, kami melakukan transformasi organisasi. Yang dulu kabupaten kota lain, Bu, jarang yang kurang 28 OPD. Ada yang 30 sampai 34. Kami di Tasik tahun ini OPD-nya dirampingkan sampai 20. Supaya tetap kita bisa survive di tengah-tengah kesulitan. Dan alhamdulillah buktinya di wilayah Priangan Timur yang tidak pinjaman daerah hanya Kabupaten Tasik, dan tidak pernah menangguhkan kewajiban-kewajiban kami, hak-hak dari ASN, termasuk sampai ke desa. Bahkan kami masih bisa memberikan insentif ke RT walaupun hanya 250.000, tapi karena RT-nya 12.000, RW-nya 3.000, kami harus mengeluarkan 52 miliar per tahun. Itu pun tidak kami kurangi. Kecuali mengurangi insentif ke RT, lebih baik mengurangi OPD. Itu perintah Bupati, kami lakukan. Dan sebelumnya maaf, ini bukan perjalanan di jalan tol. Sampai harus bolak-balik kami ekspos ke biro organisasi di Gedung Sate,
karena hampir ditolak 2 bulan kami tidak jalan. Akhirnya kami laporkan ke Pak Bupati dengan DPRD membuat sebuah kesepakatan dan kami bawa ke pemerintah provinsi. Akhirnya walaupun dengan sedikit memaksa dituliskan, boleh Pak Sekda, tapi ini dengan catatan. Ini dengan catatan. Saya kembali Bu, lapor ke Bupati, Pak. Alhamdulillah sudah diizinkan, ada catatan kata Pak Bupati. Catatan nggak usah dibaca. Yang penting bisa dilaksanakan karena kita yang merasakan. Dengan 8 OPD yang kami hanya 1 bidang, misalnya LA hanya 1 bidang, kemudian Kominfo hanya jadi 1 bidang, perpustakaan hanya 1 bidang, arsip hanya 1 bidang. Dengan itu semua saya rasa lebih dari 50 miliar kami bisa efisiensi dari itu. Ya. Apalagi ASN kita semakin berkurang. Karena sekarang tidak, kami hanya di Pemda hari ini hanya 115 saja. Guru 1.500. Perawat Nakesma 909. Jadi lebih kami tambahkan untuk pelayanan apalagi guru. Bahkan izin Bu mohon mendorong juga. Terus terang saya diperintahkan juga Pak Bupati untuk setiap tahun itu bukan hanya P3K. Untuk guru Pak Bupati memerintahkan untuk mengusulkan ada 2 formasi ASN. Yang 35 tahun ke bawah itu minta untuk PNS. Karena bagaimanapun Bapak Ibu ketahui, ya ada bedanya. Kita sepadankan sama pun tidak sama. Kabupaten insya Allah kami sudah menyusunnya Bu. Sudah 1 bulan kami menyusun beberapa hal dan komunikasi akan sampaikan. Karena maaf ini sekalian ada ibu dari balai, biar disampaikan ke Kementerian Pendidikan. Karena kami sangat merasa bagaimana memberikan sebuah penghargaan kepada seseorang yang ketika bangku kuliahnya dia mendapat IPK terpuji. Dengan pujian maaf saya, IPK yang luar biasa, cum laude, hanya bisa daftar ke 3. Kami terus sampaikan. Bahkan maaf, banyak kuota untuk nakes, dokter umum, dokter gigi tidak diisi. Macam. Ini sedang kami susun. Jadi kebetulan ada dari Balai dan mohon dari KCD juga sama-sama kita dorong bersama. Karena ingin tetap ada nilai yang terbangun secara utuh. Karena bagaimanapun kalau pendidikan tanpa fondasi yang kokoh, sehebat apapun program yang kita usung, saya rasa akan seperti ini. Wa mazabadu fayadhabu sufaan. Buih itu akan terhempas hilang begitu saja. Padahal kita sadar betul dengan kondisi yang ada hari ini. Ya saya bukan cerita yang lain, anak saya yang di SMP dengan di SMA, yang di SMA, yang kuliah sekarang sudah sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya mantan Dinas Pendidikan Bu sampai 2012 akhir. Berarti 11 tahun yang lalu saya lepas dari Dinas Pendidikan. Kalau nggak ada anak saya dan kebetulan istri saya juga pengawas, kayaknya udah nggak kenal dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Perubahannya begitu hebat, begitu cepat dan seterusnya. Karena tentunya harus mengimbangi perkembangan yang ada, namun tentunya kita ingin memiliki fondasi yang kokoh. Itu yang diamanatkan Pak Hadi Sugianto, Pak Bupati yang sedang kami susun. Kami kumpulkan semua potensi-potensi bagian organisasi, bagian pemerintahan, bagian hukum semua sedang kami melakukan itu. Artinya kami sangat berharap kepada semua, khususnya di sini calon guru penggerak yang mudah-mudahan kami lulus semua. Tidak ada kata untuk kita tidak berprestasi.
Karena masa depan adalah harus menjadi milik kita. Karena kalau semangatnya berkurang, kalau mimpinya menjadi tidak indah, mau seperti apa negeri tercinta ini? Ya, walaupun tadi dengan segala kekurangan, mari kita terus untuk memotivasi kehidupan ini, untuk terus memperjuangkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang akan kita banggakan setelah kita mungkin tidak bekerja lagi? Kalau generasi 10-20 tahun ke depan tidak bisa mengikuti atau mengimbangi, bahkan bisa unggul dari perkembangan kehidupan ini. 2045 Indonesia emas, is okay tentunya ya. Kita sepakat karena 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, yang hanya tinggal 22 tahun lagi kan. Kalau anak SMP sekarang tambah 22 tahun, mereka lah yang akan memimpin kita, yang sedang ada di puncak-puncak pengembangan hidupnya. Maka saya sangat berharap kepada semua komponen, semua pihak yang berhubungan dengan pendidikan ini, dari semuanya, mari kita mengerahkan tenaga dan pikiran dan upaya maksimal untuk mengantarkan pendidikan ini lebih baik. Jangan jauh-jauh, berangkat dan mulailah dari diri kita sendiri. Karena kalau tidak berangkat dari diri kita masing-masing atau sendiri, dari mana mereka bisa melihat? Paling tidak anak kita, paling tidak orang yang berhubungan dengan kita, termasuk siswa-siswi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ada banyak yang menyampaikan bahwa maaf sekali kalau ada guru yang sedang berdiri di depan kelas, maaf, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka dia sedang merencanakan atau sedang melakukan kegagalan sebuah generasi. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, walaupun tadi kata Ibu ada pengurangan, jangan jadi hambatan. Hal-hal itu, maaf kalau bahasanya remeh-temeh, nggak usah, kita bisa. Ayo, yang bisa kita, kalau betul-betul insya Allah di 2024 kami sudah ada format khusus di pendidikan Kabupaten Tasik, yaitu setiap kecamatan ada gugus mutu yang diperlukan, yang dibiayai semua. Insya Allah ini harus kita kuatkan sekali. Kami lalu ini akan untuk memberikan dukungan atau kelengkapan. Saya rasa dari gugus mutu yang ada di kecamatan 39 kecamatan, kami amanatkan 100 juta per kecamatan itu. Nama saya kan sekdanya dari guru. Ayo kita bersama-sama berupaya walaupun dengan segala kekurangan. Mari kita berupaya, ya, berupaya. Karena kalau kita tidak berupaya hari ini, 2045 yang disebut didengung dari mulai 2030 bonus demografi, apa yang akan kita banggakan dengan anak-anak ini? Jangan sampai kalah mereka terus main gadget, jangan terus kalah mereka ada di dunia lain. Dulu kan kita sering membatasi anak tekein kemana-mana, jangan ya, neng tekein kemana-mana, untuk membatasi ruang, untuk membatasi pergaulan. Hari ini tidak harus kemana-mana, di kamar saja cukup dia bisa kemana-mana, bisa tahu apa-apa, bisa mengenal apa-apa. Syukur kalau yang baik, syukur kalau yang positif. Tapi kalau di kamar itu mengetahui apa-apa yang tidak baik, berapa lama dia mengenal sesuatu yang tidak baik. Di sekolah hanya sekian jam selesai. Begitu dia melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat, dia membaca sesuatu yang tidak boleh dia baca, selesai. Maka untuk itu mari kita
Ini bukan main-main, harus berpikir keras, harus berusaha dengan keras, harus berupaya dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan segala kemampuan yang ada. Tadi betul Bu, dan mohon bimbingannya tentunya dari Pak Kabid GTK untuk kekurangan pengawas dan seterusnya. Walaupun tadi kami sangat kekurangan, kalau memang itu hanya ganjalan dengan anggaran, kami akan kurangi yang lain daripada tidak membiayai kebutuhan yang ada di pendidikan ini. Buat apa kita bangun gedung yang hebat-hebat kalau SDM-nya tidak jelas? Buat apa? Itu bisa dibakar, itu bisa dihancurkan, itu bisa dirusak. Kalau sumber daya manusianya, anak-anak kita tidak memiliki hal yang membanggakan kita semua. Mungkin itu beberapa hal strategis tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid GTK, bahwa hari ini sebuah penguatan dari calon buruh penggerak angkatan 8 yang tadi sebanyak 159. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi, dan kami terus terang akan mengusulkan melalui surat bupati kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara yang tentunya akan dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi dan Ristek tentunya, untuk memberikan ruang yang lebih sehingga afirmasi yang kita usulkan betul-betul menjadi sebuah poin yang bisa kita menyelesaikan permasalahan hari ini. Karena belum tentu Bu, ini kami mohon dukungan dari balai ketika diangkat yang maaf termasuk yang PNS waktu saya masih di BKD waktu itu, kemudian yang sekarang guru penggerak, tidak sedikit mereka sudah untuk segera bisa pindah tempat. Padahal kontraknya kan 10 tahun. Kalau sudah merengek mau pindah tempat, tidak terbayangkan konsentrasinya. Maka kalau kita mengangkat apa atas guru yang ada di sekolah itu, sudah jelas mereka tidak berpikir lagi kemana, tapi mereka akan berpikir bagaimana meningkatkan kualitas dan salah. Jadi nafas walaupun tidak harus pakai demo, tidak harus pakai rame-rame, kami sudah menyusunnya. Karena Pak Bupati sudah merintahkan kepada saya selaku Sekda untuk melakukan kajian-kajian secara utuh untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun dengan anggaran sedikit, kita tidak berpikir kurangnya uang, tapi kita takut keberkahannya yang tidak ada. Mungkin itu yang disampaikan, dan atas permintaan panitia, maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala ikhtiar kita menjadi bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemaslahatan kepada manusia pada umumnya, dengan kita awali bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya buka secara resmi. Sekali mudah-mudahan kita senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan Lokakarya 7 Festival Panen Hasil Belajar Program Guru Penggerak Angkatan 8. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh Ibu Megasari SPD MPD. Saya, Erna Permatasari, dari SDN Karangsari, Kecamatan Ciawi, undur diri. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri pembukaan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.